30.01.08.10.09. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai sistem operasi atau operating system. Yang pertama, pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara atau intermediary antara pemakai atau user komputer dan perangkat keras komputer. Tujuan umum untuk menyediakan sebuah lingkungan atau kondisi agar pemakai atau user dapat mengeksekusi program sehingga pemakai komputer menjadi lebih mudah. Yang kedua, abstraksi penggunaan komponen sistem operasi. Di sini terlihat yang pertama yang bertindak sebagai user itu ada 4. Yang pertama ada compiler, assembler, text editor, dan database system. Kemudian ada sistem dan aplikasi dari programs. Kemudian ada operating system dan komputer hardware. Yang ketiga, komponen-komponen dari sistem operasi. Yang pertama ada hardware, menyediakan basic computing resource seperti CPU, memori, I/O device. Yang kedua ada operating system, mengendalikan atau mengkoordinasikan penggunaan hardware di antara berbagai aplikasi atau program dari user. Yang ketiga, application program, menggunakan sistem resource yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi dari user atau compilers, database system, video games, business program. Yang keempat, user seperti people, machine, dan other computer. Yang keempat, fungsi dari sistem operasi yaitu yang pertama sebagai pengelola sumber daya komputer atau resource allocator. Yang kedua sebagai penyedia layanan atau sebagai extend atau virtual machine. Yang kelima, pengelola sumber daya sistem operasi. Yang pertama ada sumber daya fisik seperti keyboard, barcode reader, mouse, joystick, light pen, trackball, touchscreen atau pointing device, floppy disk drive, CD-ROM drive, hard disk atau penyimpanan, layar monitor, CRT atau LCD, perangkat display, printer, modem, Ethernet card, PCMCIA atau communication, ada RAM, cache memori, register memori, kamera, sound card, radio, TV, perangkat multimedia, digitizer scanner, plotter grafis, dan sensor. Yang kedua, sumber daya abstrak. Yang pertama ada data, mencakup smartphone untuk pengendalian proses-proses. Yang kedua ada PCB atau proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Yang ketiga ada table segment, table pack, FAT, inode untuk pengendalian memori. Yang keempat ada berlas atau file untuk menyimpan dan atau program. Yang kedua program berisikan yang pertama ada utilitas, yang kedua ada aplikasi. Yang keenam, 3 sasaran sistem operasi. Yang pertama menyangkut keamanan, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga mampu berinovasi. Yang ketujuh, sejarah perkembangan sistem operasi. Generasi pertama pada tahun 1945 dengan 1955. Awal perkembangannya sistem komputasi elektronik mengikuti mesin komputasi mekanis. Generasi kedua dari tahun 1955 sampai dengan 1965. Batch Processing Unit, job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga dari tahun 1965 sampai dengan 1980.
atau multi-user, multi-programming, time sharing, dan spooling. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai dengan 1999. Seperti Network Operating System, Distribute Operating System. Selanjutnya ada batch system. Batch system itu adalah job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dikerjakan secara berurutan, dan belum dilengkapi sistem operasi secara fungsinya. Tetapi fungsinya sistem operasi telah ada. Ini adalah simple batch system. Yang pertama yaitu memakai seorang operator atau user. User tidak sama dengan operator. Yang kedua, menambahkan card reader. Yang ketiga, mengurangi waktu setup atau batch job yang mirip atau sama. Yang keempat, automatic job sequence. Secara kontrol akan ditransfer dari satu job ke job yang lain atau bentuk OS primitif. Yang kelima ada resident monitor. Fungsi monitor yaitu awal atau inisial melakukan kontrol, transfer kontrol ke job pertama. Setelah job selesai, kontrol kembali ke monitor. Yang keenam, control card, itu untuk mengatur batch jobs. Selanjutnya multi-programming. Multi-programming ini mulai dikembangkan sistem operasi yang multi-user dan multi-programming. Beberapa job berada pada memori utama pada saat yang sama. Time sharing system interactive computing. Yang pertama ada CPU melakukan multiplex pada beberapa jobs yang berada di memori dan disk. Yang kedua, CPU hanya dialokasikan kepada jobs yang telah siap dan berada di memori. Yang ketiga, besar memori masih sangat terbatas. Pada job dilakukan swap fit in out dari memori ke disk. Yang keempat, komunikasi online atau interaktif antara user dari sistem. Jika OS telah selesai mengeksekusi satu perintah, menunggu perintah berikut bukan dari card reader, tapi dari terminal user. Online system harus tersedia bagi user yang akan mengakses data dan kode. Selanjutnya, distributed system. Distribusikan kemampuan komputasi dan resource ke berbagai komputer di jaringan. Locally coupled system. Setiap prosesor memiliki local memory. Komunikasi prosesor satu dengan yang lain melalui beragam jalur. Komunikasi prosesor satu dengan yang lain melalui beragam jalur komunikasi. Contoh, high-speed basis dan jalur telepon. Selanjutnya, distributed system code. Manfaat dari distributed system ini yaitu resource sharing, waktu komputasi cepat, load sharing, reliability, dan komunikasi. Membutuhkan infrastruktur jaringan, local area network atau LAN dan wide area network atau WAN. Sistem bisa berbentuk client server dan peer-to-peer. Selanjutnya, sistem operasi harus menyediakan layanan. Yang pertama, pembuat program. Kedua, eksekusi program. Ketiga, pengaksesan perangkat. Yang keempat, pengaksesan perangkat I/O. Yang kelima, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Yang keenam, deteksi dan memberi tanggapan. Ketujuh, akunting atau pencatatan. 8, sistem operasi dapat memerintahkan hardware mengenai alokasi sumber daya dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. Yang ke-9, kernel adalah jantungnya SO. Bagian harus selalu beroperasi agar SO selalu hidup. Selanjutnya, sistem operasi dalam beragam sudut pandang. Yang pertama ada end user, yaitu sistem komputer sebagai aplikasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tidak berurusan sama sekali dengan arsitektur komputer. Terhadap sistem operasi, end user hanya mengetahui program aplikasi yang dipakai. Yang kedua, programmer.
Sistem komputer dapat membantu programmer untuk membuat aplikasi end user dengan mengekspresikan dalam bahasa program seperti pertama mempergunakan program utilitas atau penciptaan program, manajemen berkas, dan mengendalikan I/O. Yang kedua, mempergunakan fasilitas sistem melalui antarmuka layanan atau service interface yang berupa pustaka rutin. Ketiga, mempergunakan panggilan sistem atau sistem call. Yang keempat, perancangan soal sistem operasi. Sistem operasi bertugas mendandani hardware komputer agar tampil indah, mudah, dan nyaman bagi program. SO bertindak sebagai mediator, mempermudah pemrograman dan program aplikasi dalam mengakses dan menggunakan fasilitas dan layanan sumber daya sistem komputer. Komponen-komponen utama sistem operasi. Yang pertama ada sistem manajemen atau manajemen proses. Yang kedua, memory manajemen atau manajemen memori. Yang ketiga, I/O manajemen atau manajemen I/O. Yang keempat, file manajemen atau manajemen file. Yang kelima, projection system atau manajemen proteksi. Yang keenam, networking atau jaringan. Yang ketujuh ada command interpreter system. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.